Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad David Apandi dengan NIM 2205120499 dari Teknik Informatika kelas C 2022. Di sini saya akan membahas tentang komponen penyusun jaringan. Daftar isi untuk pembahasan kali ini adalah komponen-komponen dasar jaringan LAN, lalu ada hub vs switch vs router, lalu UTP dan STP, lalu ada fiber optik dan komponen-komponennya, lalu ada simulasi cara pemasangan kabel UTP. Lalu pertama untuk komponen-komponen dasar jaringan LAN, ada software dulu ya. Perangkat lunak ada sistem operasi berupa Windows, Linux, Unix atau Mac OS, Android, iOS dan lain-lain. Lalu ada driver juga. Lalu untuk hardware perangkat keras jaringan ada server, lalu ada workstation. Workstation ini digunakan untuk menyimpan server. Lalu alat-alat jaringan, yaitu ada NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Lalu ada USB modem atau wireless, USB wireless ada juga, lalu USB dongle, USB LAN, wireless card, MiFi, wireless router, switch, hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, lalu konektor RJ45. Lalu untuk perbedaan hub, switch, dan router adalah untuk hub, fungsi hub berfungsi sebagai perangkat penerima dan pengirim data dalam jaringan. Operasinya menerima data dari satu perangkat ke pengirimannya ke semua perangkat. Lalu tujuan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu segmen. Lalu fokus utamanya untuk memberikan konektivitas fisik antara perangkat di dalam LAN. Lalu untuk keamanannya sendiri tidak memberikan keamanan karena data dikirimkan ke semua perangkat. Untuk switch bekerja untuk mengirimkan data hanya untuk perangkat yang dituju. Operasinya membaca alamat MAC OS MAC dari suatu device ya. Lalu untuk tujuan utamanya meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi jumlah data yang dikirimkan ke perangkat yang tidak relevan. Lalu fokus utamanya meningkatkan lalu lintas jaringan dengan menyediakan jalur komunikasi langsung antara perangkat yang berkomunikasi. Untuk keamanannya relatif lebih aman daripada hub karena hanya mengirimkan data ke perangkat yang dituju. Untuk contoh hub itu di gambar sebelah kiri. Untuk switch lebih banyak biasanya portnya yang di kanan. Untuk router sendiri, router berfungsi sebagai pintu gerbang antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Operasinya membaca alamat IP dan paket data, mengambil keputusan berdasarkan tabel routing ya, dan mengirimkan data ke tujuannya. Tujuan utamanya router adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Untuk fokus utamanya memisahkan jaringan ke dalam segmen-segmen dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Untuk keamanannya sendiri dapat menyediakan keamanan jaringan dengan kontrol lalu lintas dan fungsi keamanan lainnya. Pada intinya hub adalah menyebarkan data ke semua perangkat di dalam jaringan. Untuk switch mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju melalui alamat MAC. Lalu router mengarahkan data antara dua arah atau lebih jaringan dengan mempertimbangkan alamat IP dan tabel routing. Lalu perbedaan UTP dan STP sendiri, pertama pendahuluannya dalam dunia jaringan komputer, penggunaan tabel yang tepat sangat penting untuk memastikan transmisi data dan agar stabil dan cepat dan aman. Dua jenis kabel yang umumnya adalah UTP dan STP, Unleashed Twisted Pair, dan STP Shielded Twisted Pair. Yang pertama, kabel UTP. Untuk strukturnya sendiri terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang diatur berpasangan di twist bersama. Tidak memiliki lapisan pelindung tambahan di luar kawat. Lalu untuk kelebihannya sendiri, harga terjangkau, mudah dipasang dan ditempatkan, lalu cocok untuk jarak pendek, cocok dan kebanyakan lingkungan kantor dan rumah. Untuk penggunaannya sendiri digunakan dalam jaringan LAN, rumah, kantor atau lab gitu. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Lalu ada kabel STP yaitu Shielded Twisted Pair. Untuk strukturnya sendiri sama seperti UTP tetapi memiliki lapisan pelindung foil atau kawat anyam yang melindungi pasangan-pasangan kawat di dalamnya. Lapisan pelindung ini membuat melindungi kabel dari intervensi elektromagnetik dan radiofrekuensi. Untuk kelebihan sendiri lebih tahan terhadap intervensi ya. Lalu cocok untuk jarak yang lebih jauh, lalu memiliki daya antar yang baik. Penggunaan digunakan dalam lingkungan dengan banyak perangkat elektronik yang dapat menyebabkan intervensi, lalu cocok untuk jarak menengah hingga panjang, digunakan dalam jaringan
komputer industri, laboratorium, dan area peralatan elektronik yang kompleks. Nah, biasanya juga STP ini digunakan semi outdoor ini. Untuk jenis kabel UTP sendiri ada susunannya ada dua ya, ada yang strike dan cross. Untuk yang strike ini susunan warnanya putih oranye, putih hijau, biru hijau, lalu putih coklat, coklat. Untuk kabel cross sendiri urutannya putih hijau hijau, putih oranye, putih biru oranye, putih coklat, coklat. Lalu untuk kategori UTP sendiri sudah mencapai level 7, kategori 7 dengan kecepatan up to 10 GB ya. Tapi sekarang itu juga ada yang Cat 8 itu up to 40 GB. Untuk kategori-kategori ini berbeda di data rate-nya. Lalu fiber optik adalah teknologi transmisi data yang menggunakan serat optik atau serat kaca yang sebagai media penghantar. Serat optik ini terbuat dari bahan kaca atau plastik khusus yang memiliki kemampuan memantulkan cahaya sepanjang serat. Sinyal data dikirimkan dalam bentuk cahaya yang dipantulkan melalui serat optik dengan menggunakan prinsip refleksi total internal. Keuntungan utama dari fiber optik adalah kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan kapasitas bandwidth yang besar dibandingkan dengan kabel tembaga. Fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan jarak lebih jauh tanpa mengalami degradasi sinyal yang signifikan. Lalu untuk beberapa keunggulan fiber optik adalah kecepatannya tinggi. Fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan cahaya yang lebih cepat daripada transmisi melalui kabel tembaga. Lalu kapasitas bandwidthnya besar ya. Lalu untuk jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan UTP. Untuk kekurangan EMI, fiber optik tidak rentan terhadap intervensi. Lalu untuk keamanannya, karena fiber optik tidak memancarkan sinyal elektromagnetik, sulit untuk mengintercept data yang ditransmisikan melalui serat optik secara tanpa kabel. Lalu untuk konektor untuk fiber optik sendiri ada banyak macamnya. Kalau di Twisted Pair UTP tadi STP ada RJ45, di konektor fiber optik ada FSMA, FDD, SCON, DSD, DSC, lalu ada LC, lalu ada FC, lalu ada E2000. Tapi untuk yang biasa digunakan di rumahan adalah yang SC itu. Lalu untuk biasanya yang digunakan di router-router server biasa menggunakan yang LC. Lalu untuk media converter ini biasa digunakan untuk modem-modem yang tidak bisa menggunakan kabel atau router yang tidak bisa menggunakan kabel twisted pair. Jadi tidak bisa menggunakan kabel fiber optik maksud saya. Jadi mereka menggunakan media converter. Media converter ini biasanya berpasangan, ada yang A, ada yang B. Jadi tidak bisa AA tapi harus AB gitu. Lalu juga ada SFP ya, biasa digunakan untuk konektivitas data center seperti converter tadi, tapi ini tingkatnya lebih tinggi. Lalu biasanya digunakan untuk jaringan korporat juga, lalu konektivitas SSP, telekomunikasi dan jaringan kabel, lalu biasanya juga untuk aplikasi industri dan militer. Untuk keunggulannya sendiri, SFP ini lebih fleksibel. SFP digunakan dengan perangkat serat optik atau kabel tembaga, memberikan fleksibel dalam memiliki media transmisi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Lalu scalability-nya tinggi juga, lalu kecepatannya ini cukup tinggi dibandingkan dengan media converter. Lalu untuk jarak transmisinya ini sangat jauh. Untuk dukungan protokolnya juga beragam. Bisa dilihat dari video ini, video simulasi pemasangan kabel UTP. Saya menggunakan susunan strike ya. Jadi urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk step pertama itu kita kupas kabelnya menggunakan gunting atau apapun itu biasanya. Untuk simulasi kali ini gunting. Lalu kita scan kabelnya melingkar, lalu kita luruskan menggunakan tangan. Setelah lurus, kita akan menyusun kabel tersebut sesuai urutan kabel apa yang kita inginkan. Lalu
setelah semuanya lurus, kita akan memasukkan kepada konektor yaitu RJ45. Lalu setelah semuanya terpasang, lalu kita akan mengkrimping menggunakan tang krimping itu sendiri. Setelah itu kita bisa tes menggunakan tester. Apabila testernya menyala jadi menyala hijau, maka tes berhasil. Bisa dilihat dari video ini, video simulasi pemasangan kabel UTP. Saya menggunakan susunan strike ya. Jadi urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk step pertama itu kita kupas kabelnya menggunakan gunting atau apapun itu biasanya. Untuk simulasi kali ini gunting. Lalu kita scan kabelnya melingkar, lalu kita luruskan menggunakan tangan. Setelah lurus, kita akan menyusun kabel tersebut sesuai urutan kabel apa yang kita inginkan. Lalu setelah semuanya lurus, kita akan memasukkan kepada konektor yaitu RJ45. Lalu setelah semuanya terpasang, lalu kita akan mengkrimping menggunakan tang krimping itu sendiri. Setelah itu kita bisa tes menggunakan tester. Apabila testernya menyala jadi menyala hijau, maka tes berhasil. Bisa dilihat dari